Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, kita lanjutkan lagi nih Bapak obrolannya mengenai cerita unik lah ya selama menjadi notaris. Nah, akhirnya seperti apa itu? Akhirnya saya jelasin dengan bahasa pihak tersebut. Iya, dengan satu-satu, Mbak. Yang uniknya Meksiko tadi udah lupa bahasa Indonesia dan dia lupa bahasa Inggris. Terus gimana? Itu uniknya, Mbak. Akhirnya saya pakai Google Translate. Ini maksud saya. Ini maksud saya. Ya, itu sempat uniknya sampai ketawa itu berapa pihak. Sampai saudaranya sendiri Pak nggak apa-apa ya. Jadi serunya di sini. Itu satu. Kemudian pernah klien saya. Nah, ini yang agak berkaitan dengan hukum. Waktu itu klien saya yang orang Itali, Itali satu, ahli waris juga, tapi ini jual beli, pembeli dan penjual. Terus tanda tangan, si pembeli bilang, Pak, tanda tangannya nggak usah dihadirin semua aja nggak apa-apa. Saya bilang harus dihadirin semua, Pak. Singkat cerita 2 bulan kemudian udah tanda tangannya udah oke. 2 bulan kemudian yang Itali nelpon adiknya ngadep ke saya. Apa ini buat teman-teman notaris yang mau jadi calon notaris, ini jadi pelajaran ya. Dia ngomong bahwa tanda tangan itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Kan Mbak juga nanya. Iya. Kenapa nggak sah? Iya Pak, karena uang yang diserahkan ke ibu kami itu nggak dibagikan kepada kami. Nah, di situ teman-teman, kenapa saya tanda tangannya harus di depan saya, bukan saya so idealis. Jadi karena ada pengalaman itu. Betul. Jadi dengan pengalaman itu, akhirnya saya bilang, baik, sebelum tanda tangan waktu itu, apakah semuanya hadir? Betul. Fotonya ada kan? Ini ada foto, betul. Sidik jari nggak? Ada sidik jari. Yang Mas keberatan di bagian uang pembagian kan? Oke, saya balik Mas. Ini saya HP, ini saya contohkan HP. Ini saya jual ke Mas, ya. Terus uangnya di saya. Uangnya saya pembeli, saya uangnya di saya. Terus Mas harus tahu nggak uangnya untuk apa? Enggak Pak, sama, saya juga nggak tahu uang tadi mau kemana. Oke, pemahamannya ya. Oke, jadi teman-teman saya mau clearin di sana. Yang saya mau tegaskan di sini bahwa asal kita menjalankannya sesuai aturan dan hal-hal tersebut ternyata terjadi di kemudian hari yang tidak diinginkan, itu kita bisa counter dengan cara yang baik. Oke. Sampai dia ngomong ke saya, oh di notaris A, saya nggak bisa nyebutkan, di Tangerang, itu waktu itu nggak di depan kami Pak tanda tangannya. Waduh, saya nggak bisa komen. Iya. Jadi karena itu mungkin ada klien-klien saya yang di sini, oh kok Pak Bejanza kayak kaku. Bukan Pak, saya bukan mau kaku, justru saya mau melindungi dua belah pihak. Jadi pengalaman yang udah saya alami tersebut. Itu yang case yang agak ngerinya. Contohnya. Dan akhirnya kasus itu selesai. Iya, selesai dan saya nggak terlibat apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga nih yang saya unik ya, suami istri yang udah bercerai. Itu kayaknya umid dan ruwet. Ya. Suami istri yang bercerai dan itu termasuk harta gono gini. Ingat, harta yang didapat saat pernikahan itu menjadi harta bersama. Ini sekalian ya saya ngasih sedikit pengetahuan dikit-dikit teman-teman ya. Walaupun mereka nanti bercerai, dan ketika harta itu nggak ditegaskan bahwa itu menjadi harta si A oleh putusan pengadilan dan ini harta si B, itu jadi harta bersama. Ataupun mereka nggak ada akta perjanjian kawin atau pisah harta, seperti contohnya artis Raffi Ahmad yang udah pisah harta, akta perjanjiannya ada. Kalau ada akta perjanjian itu ketika mereka bercerai, saat mereka mau jual beli nggak perlu tuh perjuangan sama-sama. Tapi ketika itu bercerai, itu harus saling mengetahui suami istri. Oh, jadi harus ini ya, harus benar-benar ada diketahui gitu. Betul. Ya. Nah, kenapa saya unik? Waktu di Jakarta itu klien saya suami istri bercerai dan saya kasih pemahaman seperti itu dan pembelinya juga oke. Jadi kantor saya itu ada kayak bilik Mbak, bilik kayak gini di tengah. Saya akhirnya biasanya kami tanda tangan itu di ruang meeting karena ada bilik itu. Saya di tengah-tengah sini, bilik A itu suami, bilik B ini istri. Saya bacain di tengah kayak pintu gini nih, A ini istri. Di bilik itu saya bacain ini, tetap saya sesuai dengan aturan dan dibacakan sendiri. Dan uniknya ya mereka rujuk kembali.
Rujuk kembali Iya. di kantor notaris. Iya, mungkin salah satu sebabnya ya. Saya nggak bisa ngomong itu sebab saya. Ini salah satu sebabnya gitu. Baik rujuk kembali. Luar Iya. biasa. Itu unik buat saya itu. Bukan di ruang persidangan ya. Iya. Lagi jadi rujuknya malah di kantor notaris. Tuh. Ini kan pasti banyak banget ya cerita-cerita Banyak, unik seperti banyak. itu. Tapi nih, untuk menjadi seorang notaris, kalau misalnya nih para pemirsa opini ada yang mau menjadi seorang notaris, apa hal yang menurut Bapak sendiri selaku dosen juga nih yang harus mereka pakemkan dulu di dalam dirinya itu Baik. apa? Teman-teman harus punya visi, misi. Pertama itu tanamkan dalam hati profesi ini adalah mulia. Kemudian profesi ini nanti bertanggung jawabnya seumur hidup. Ketika, maaf teman-teman, ketika teman-teman udah nggak ada pun di dunia ini, kalau akta yang kita buat tadi nggak benar, itu tetap diusut sama pihak aparat penegak hukum lainnya. Saya membayangkan ketika saya udah nggak ada lagi di dunia, terus saya di dalam Liang lahat. liang lahat, apakah saya masih ditanyakan hal duniawi itu? Saya nggak tahu. Nah, yang mau saya kasih tanam ke teman-teman, ingat pekerjaan kita ini diawasi sama Allah, itu aja. Ingat aja. Jalani profesi ini sesuai dengan aturan yang ada. Jangan mencoba melanggar hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan. Karena itu bukan hanya bikin susah terhadap diri kita sendiri ketika pensiun, bikin susah juga ahli waris kita. Itu yang saya tanamkan diri saya. Itu yang pertama. Kedua, ya belajar. Pasti. Belajar, harus terus belajar karena perkembangan notaris ini harus ngikutin zaman. Ingat, notaris nggak hanya belajar tentang satu hal, Mbak. Dia harus mengetahui tentang perpajakan, dia harus Iya, mengetahui banyak. tentang misalnya ada apotek yang apoteker yang mau perjanjian, kita harus belajar tentang apoteker. Ada yayasan terapis, kayak saya alami pernah terapis, saya harus belajar tentang yayasan terapis itu kayak gimana. Jadi segala hal yang tentang berkaitan perjanjian kita harus terus Mengetahui itu. menggali ilmu. Belum lagi peraturan-peraturannya banyak banget ya. Betul, pelan-pelan aja, nggak usah yang panik-panik gitu. Aduh, nggak bisa. Tidak, baca aja pelan-pelan. Paling enggak UIJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, yang pokok-pokoknya, dan peraturan BPN. Kemudian udah tuh dalam diri, spiritual, kemudian belajar, intelektual, emosional, mentality ya. Mental itu. Mental. Karena saya juga pernah ketemu teman yang kenapa belum buka kantor notaris? Saya nggak siap. Takut nanti klien yang saya pegang ada masalah. Teman-teman, saya pernah dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat. Maaf ya, saya muslim teman-teman ya. Selama kita hidup, itu berbanding lurus masalah. Oke. Jadi ada tuh dalam Al-Quran, saya nggak terlalu hafal ayatnya, tapi selama kita hidup selalu ada masalah. Jadi kalau teman-teman nggak mau ada masalah, berarti jangan Hidup. Iya. Jadi jangan takut. Maksud saya jangan takut, asal kita baik dan sesuai koridor yang ada. Kemudian setelah mentality, ini yang terakhir nih, tapi penting, finansial, Mbak. Iya. Tadi kan saya bilang Harus berhemat. buka kantor itu nggak langsung timbul klien, nggak langsung datang klien. Sedangkan kita modal buka kantor udah harus bayar PNBP pengangkatan, udah harus siapin kantor, udah siapin alat-alat di dalam kantor, komputer, printer, Banyak alat itu. ngetik, manual, pulpen, kayak gitu-gitu kan walaupun sedikit harus disiapkan semua, meja, kursi dan lain-lain, belum ruangan yang memadai. Karena kalau makin baik ruangan kita, penilaian dari klien pun oke, ini benar-benar Kayak kantor. ini udah profesional nih. Betul. Dan itu semua butuh biaya. Kalau bisa teman-teman yang belum jadi notaris, saya harapkan jangan hedon-hedon dulu deh hidupnya. Prihatin aja dulu. Kalau bisa yang masih kuliah, cepetan deh kuliahnya. Cepetan kuliahnya. Iya. Saya Jangan selalu- banyak mainnya. Betul. Jangan terlena lah sama waktu. Bedakan S1 sama S2, teman-teman. Bedakan. Itu yang harus jelas dulu Iya, ya. betul, Bedakan S1 bedakan. dan juga S2. Betul. Karena ini udah harus ada plannya. Betul, harus punya visi yang agak panjang, teman-teman. Kalau benar-benar teman-teman mau jadi notaris yang serius. Bener-bener mau jadi notaris yang
seperti Bapak? Ya enggak juga, banyak juga yang di atas saya Mbak. Saya aja terima kasih nih sebelumnya udah diundang ya Mbak. Saya juga nggak kaget juga nih tiba-tiba. Luar biasa loh, kami saya jadi ditunjuk. tahu nih kisah-kisah unik ya, dan bisa jadi pelajaran juga untuk aku dan juga para pemirsa opini. Iya. Nah, yang dari tadi aku highlight juga nih mengenai manajemen waktu, mengenai Bapak bagaimana sih mengatur semuanya dengan sebegitu rapinya dan terorganisir nih menjalankan hari-harinya begitu ya. Nah, itu boleh dong Pak sampaikan dulu kepada para pemirsa opini bagaimana sih bisa seperti itu, tips-tipsnya mungkin boleh dibagikan kepada para pemirsa opini. Baik teman-teman, saya Wijan Semetra. Tips yang bisa saya bagi lebih kurang tadi udah saya sampaikan ya. Untuk manajemen waktu, untuk manajemen, kadang gini teman-teman, waktu itu kita dikasih sebagai manusia itu nggak sama kan, satu orang per satu orang. Nah, gimana cara kita jangan diatur oleh waktu, tapi kita yang memanage waktu. Contoh kecil gini, saya selalu membiasakan diri setiap pagi setelah sholat subuh paling enggak saya baca, itu setiap subuh. Setelah subuh lakukan mungkin baca Al-Quran. Setelah itu bacalah apa aja yang bisa dibaca, baik apalagi zaman udah canggih, YouTube kah, Google kah, googling gitu ya tentang apa, buku yang secara langsung dibaca. Itu satu, karena dengan itu kita bisa tambah wawasan untuk memanage waktu ke depan. Kenapa? Ketika kita ke siang-siangnya misalnya dapat klien yang misalnya nanya tentang yayasan, itu dapat mempersingkat waktu kita untuk menjawab klien tadi tentang apa yang mereka menjadi masalah. Kemudian untuk memanage waktu tentu harus ada planning. Teman-teman harus bikin planning. Nanti saya jangka pendeknya ngapain nih, saya mau targetnya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Sekali lagi mungkin saya backgroundnya tadi Mbak, karena pernah di bank, saya terbiasa seperti itu mempolakan, termasuk dengan pekerjaan nanti ketika kalian jadi notaris. Kalau bisa ada papannya, ada papan tulis, terus kalian planning sendiri. Oh, ini tahapannya udah sampai mana nih, udah pengecekan, terus akta jual beli. Kira-kira berapa hari nih jangka waktunya akta jual beli. Biasanya terplanning seperti itu dan kita tularkan kepada staff. Mudah-mudahan ya bisa baik buat kita dan memuaskan klien yang kita hadapi. Oke. Dan satu lagi, jangan menghalalkan segala cara. Nah, itu dia. Jangan menghalalkan segala cara, cari aja yang halal-halal. Kalau misalnya gini Mbak, ada klien yang memaksakan sesuatu hal yang ternyata menurut kita itu nggak sesuai dengan peraturan dan kita nggak bisa menjalankannya, jangan dipaksakan. Saya bukan berarti mau menolak ya teman-teman, dan bukan berarti saya idealis, cuman kalau menurut saya pribadi, kalau hal yang tidak bisa saya tolerir dan itu jelas-jelas ada dalam aturan, saya nggak bisa melakukan itu. Nah, ada pertanggungjawabannya. Betul. Semua. Baik lagi tadi saya di awal, pertanggungjawaban saya nggak hanya di dunia. Betul, saya mikirnya gitu. Kalau saya nggak jalanin sesuai aturan, saya takut nanti ditanya. Apapun jabatan teman-teman itu nanti, yang saya yakinin ya, apapun jabatan kita selagi dunia, nanti waktu di akhirat bakal ditanya, kamu dulu selaku notaris gimana? Jalaninnya sesuai aturan nggak? Jujur atau enggak? Jujur ya, atau kira-kira? enggak? Karena kita jujur sama klien itu juga jujur terhadap apa aturan yang ada. Misal gini deh, yang simple tadi, tanda tangan di hadapan notaris, kan di undang-undangnya jelas Udah di hadapan jelas. notaris. Bisa nggak di hadapan notaris, tapi ada sebab-sebabnya. Misal pakai Pasti surat ada, kuasa. iya, betul. Pokoknya sesuai dengan aturan aja. Oke deh. Jangan coba melanggar hal-hal yang tidak ada dalam aturan. Oke, terima kasih banyak Bapak dari cerita, tips dan juga semuanya. Ini benar-benar kayak begini ya, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Semoga semua urusannya nanti bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Ternova Dini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.